Selamat datang kembali. Kita kali ini mau gali lebih dalam nih soal pandangan seorang investor makro veteran, Raoul Pal. Kita bakal bongkar gimana dia melihat landscape ekonomi pasca COVID yang ya berubah drastis ini. Dan yang paling bikin penasaran, kenapa dia sampai pindah besar-besaran ke aset kripto. Sumber kita wawancara mendalam sama dia. Ya, ini menarik banget. Misi kita jelas ya. Coba pahami gimana sih investasi itu berubah secara fundamental. Dan kenapa strategi lama mungkin udah nggak relevan lagi. Kita lihat data ekonomi, langkah bank sentral, sampai munculnya aset baru ini. Oke, kita bedah langsung aja ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi di makroekonomi sampai veteran kayak Pal ini ngerasa perlu ganti haluan se-ekstrem itu? Emang ini periode yang luar biasa unik sih. Kita kan baru aja lewat guncangan ekonomi global yang belum pernah kejadian sebelumnya. Terus direspons sama intervensi bank sentral yang skalanya juga masif banget. Ini jelas bikin para investor kawakan, para pemikir, ya jadi mempertanyakan lagi lah asumsi-asumsi dasar mereka selama ini. Yang paling krusial di sini tuh kayaknya ada benturan ya antara pendekatan makro yang katakanlah tradisional, yang udah puluhan tahun berhasil, gitu kan. Nah itu berbenturan sama munculnya aset digital yang nawarin sesuatu yang baru banget. Paradigma baru lah. Kita bakal lihat nih gimana Paul ngebaca sinyal-sinyal ini, yang kadang kelihatan bertolak belakang. Oke, kita mulai dari diagnosis Paul soal ekonomi pasca COVID dulu deh. Dia bagi jadi 3 fase kan? Iya, betul. Fase pertama, likuidasi. Ini yang cepet banget itu, Maret 2020 panik semua kan? Terus ada fase harapan, pasar saham naik kencang, kayak wah bakal baik-baik aja nih. Tapi terakhir, yang katanya sekarang kita udah masuk nih, fase insolvency. Di sini baru kerasa dampak realnya. PDB melambat, kerjaan susah, bisnis kecil banyak yang tutup. Gitu ya? Tepat sekali. Fase di mana dampak nyatanya ke ekonomi real itu mulai kelihatan jelas. Nah, yang menarik, Pal sendiri kaget katanya. Kok fase harapan di pasar keuangan bisa tahan lama banget, padahal ekonomi di lapangan jelas terseok-seok gitu. Ini yang bikin muncul istilah pemulihan bentuk K itu kan. Sebagian naik tinggi, tapi sebagian besar malah turun. Kesenjangan Wall Street sama rakyat biasa ini katanya mengejutkan banget dia baru lihat yang kayak gini. Betul. Dan kesenjangan ini makin parah karena sifat stimulus yang dikasih pemerintah dan bank sentral itu. Paul mengakui sih, respon stimulus awal itu cepat dan gede banget. Terbesar yang pernah dia lihat malah. Tapi kok malah jadi masalah kemudian? Kenapa stimulus segede itu nggak permanen efeknya? Nah, itu dia pertanyaannya. Jadi stimulus itu, terutama yang fiskal ya, yang bantuan langsung tunai gitu, sifatnya kayak painkiller aja, cuma buat jangka pendek. Sementara krisisnya sendiri ternyata lebih dalam dan lebih lama dari perkiraan awal. Pas efek stimulusnya mulai hilang, apalagi di AS tuh karena politiknya macet waktu itu, ekonominya kayak, tahu kartun Wall-E Coyote gak? Haha, iya tahu. Yang lari terus baru sadar udah di atas jurang. Nah, persis kayak gitu. Udah lari kenceng di atas angin stimulus, pas stimulusnya habis baru lihat ke bawah, jatuh. Analogi yang pas banget. Dan di Eropa juga nggak kalah rumit kan situasinya. Sama aja. Bank Sentral Eropa, ECB, sih terus coba nahan pakai kebijakan moneter. Cetak uang lah gampangnya. Tapi stimulus fiskal dari negara-negara anggotanya itu sering macet. Beda-beda pendapat, birokrasi, macam-macam. Ditambah lagi, ada masalah fundamental yang Pal soroti banget. Pipa buat nyalurin uang dari bank sentral ke ekonomi real itu mampet. Istilah kerennya velocity of money. Kecepatan perputaran uang ya? Betul. Seberapa cepat uang itu muter di ekonomi. Nah, angka ini anjlok parah di bawah 1 malah, di hampir semua negara maju. Artinya apa? Uang yang dicetak itu kebanyakan cuma ngendon aja di sistem finansial. Nggak ngalir deras buat dorong bisnis dan konsumsi real. Oke. Jadi konteksnya ini ya, kenapa dia mulai cari-cari sekoci penyelamat lain? Nah, itu dia. Konteks krusialnya di situ. Dan sekoci itu ngebawa dia ke kesimpulan yang agak radikal nih. Kematian makro. Wah, serem amat judulnya. Maksudnya apa sih? Investasi makro kan biasanya main di obligasi, mata uang, komoditas gitu kan? Presis. Makro tradisional itu taruhannya di situ. Dan Pell nunjukin, selama hampir 40 tahun loh, dari tahun 1982, cuan paling gede buat legenda makro kayak Stan Druckenmiller itu datangnya dari mana coba? Dari mana tuh? Dari turunnya imbal hasil obligasi pemerintah, bond yields. Yield turun terus, harga obligasi naik. Ini ngasih untung konsisten dengan resiko relatif rendah.
Apalagi kalau pakai leverage. Wah, risk-adjusted return-nya fantastis. Tapi sekarang udah nggak bisa gitu lagi ya. Yield udah mepet nol, bahkan minus di banyak negara. Pal yakin AS juga bakal ke arah sana, ke suku bunga negatif. Nah, jadi mesin ATM andalan mereka selama 40 tahun itu udah ya kehabisan duit lah ibaratnya. Udah nggak bisa diandalin lagi. Game over untuk strategi itu. Wah, terus gimana dong? Masalahnya ngerembet. Bukan cuma obligasi pemerintah. Pasar kredit, tempat perusahaan minjem duit, itu juga udah dirusak sama bank sentral. The Fed di AS, ECB di Eropa, kan mereka beli obligasi korporasi juga. Oh ya, benar, buat nekan biaya pinjaman kan? Iya, tapi efek sampingnya, sinyal resiko pasar jadi hilang. Kenapa mereka gitu? Pal spekulasinya, salah satu alasan kuatnya, itu buat ngelindungin dana pensiun sama tabungan generasi baby boomer yang gede banget jumlahnya. Kalau pasar kredit dibiarin hancur, wah bisa sistemik. Akibatnya jadi aneh dong. Aneh banget. Kita lihat imbal hasil obligasi korporasi, bahkan yang risikonya tinggi, itu bisa rekor terendah, justru pas banyak perusahaan lagi di ujung tanduk mau bangkrut. Kan nggak masuk akal secara teori pasar bebas. Oke, jadi obligasi mati, kredit rusak, pasar mata uang gimana? Itu kan pasar paling gede sedunia. Nah, di sini Pak lihat potensi kematian berikutnya nih. Pemicunya, agenda global ke arah mata uang digital bank sentral, CBDC. Dia nyebut sinyal dari IMF soal Bretton Woods baru. Interpretasinya dia gini, kalau negara-negara G20 nanti bisa kompak nih, nerbitin CBDC mereka, terus nyatak duit digital baru bareng-bareng buat stimulus fiskal skala masif, mungkin 20-40% PDB gitu. Gila, gede banget. Banget. Nah, kalau mereka semua nyetak bareng, nilai tukar antar mata uang mereka, misalnya dolar lawan euro atau lokwan yen, itu mungkin nggak akan terlalu goyang lagi satu sama lain. Jadi bukan dolar anjlok lawan euro, tapi mereka semua bareng-bareng melawan. Lawan aset real, atau aset di luar sistem fiat itu sendiri, contohnya emas, atau yaitu tadi, Bitcoin. Konsepnya jadi kayak keranjang mata uang digital global, mirip ide awalnya Libra Facebook dulu lah, dolar cuma salah satu komponen, bukan lagi pusatnya. Dampaknya apa tuh ke trading falas? Ya, volatilitas antar mata uang utama bisa anjlok mendekati nol. Kalau udah gitu, peluang buat trading falas kayak yang kita kenal sekarang, ya habis, mati kutu. Mungkin nanti ada aturan baru, kayak batas suplai uang barang-barang, misalnya naik 2% aja per tahun, setelah stimulus gede-gedean awal. Intinya, permainannya berubah total. Wow, oke, pantesan aja ya peluang di obligasi habis, kredit rusak, falas juga potensinya mati. Nggak heran kalau Pal ngelakuin sesuatu yang drastis banget, dia mindahin hampir semua. 98% kekayaan liquidnya ke kripto. Kasarnya 80% Bitcoin, 20% Ethereum. Ini gila sih, pertaruhan gede banget. Apa coba logikanya? Dia pakai istilah analogi senyum. Maksudnya gini, dia yakin Bitcoin bakal perform bagus di dua skenario ekstrim. Dunia yang deflasi, yang bakal bikin bank sentral makin gila nyetak duit, Oke. atau dunia yang inflasi tinggi. Nah, yang menurut dia paling nggak mungkin kejadian itu skenario yang di tengah-tengah. Ekonomi global balik normal, tumbuh stabil 1,5–2% kayak dulu. Itu hampir mustahil katanya. Jadi karena dia yakin sama dua ujung senyum itu, makanya dia berani taruh gede di Bitcoin. Betul, convictionnya tinggi banget karena itu. Dia merasa probabilitas salahnya kecil. Selain keyakinan makro itu, ada pemicu lain nggak? Misal dari sisi teknikal harga gitu. Ada. Dia kan juga trader ya. Jadi dia lihat waktu itu grafik harga Bitcoin lagi ngebentuk pola yang menurut dia cantik banget. Kayak pola segitiga mengerucut gitu, wedge pattern. Pas harga berhasil nembus ke atas dari pola itu, buat dia itu sinyal beli yang kuat banget. Dia langsung nambah posisi gede-gedean. Makin yakinlah dia kalau Bitcoin ini kayak lubang hitam super yang bakal nyedot modal dari mana-mana, bakal ngalahin semua aset lain. Gila. Peluang makro tunggal terbaik seumur hidupnya katanya ya? Iya, dia bilang gitu. Sebegitu yakinnya dia. Tapi dia sendirian nggak sih di kalangan investor makro top yang mikir gini? Atau ada yang lain juga? Justru ini serunya, ternyata nggak sendirian. Paul cerita, ada semacam jaringan gitulah. Jaringan informal investor makro kelas kakap. Banyak yang alumni firma-firma legendaris kayak Goldman Sachs, Soros, Tiger. Mereka saling kenal, tuker ide. Nama-nama kayak Dan Morehead dari Pantera, John Burbank, Paul Tudor Jones, bahkan Stan Druckenmiller sendiri, mereka semua pelan-pelan mulai kena juga sama Bitcoin. Mulai masuk. Oh ya, gimana ceritanya mereka bisa kena? Dia cerita lucu, dia sendiri, terus Dan Tapiero, sama Mark Yusko,
Itu pertama kali benar-benar dicekokin soal Bitcoin di acara private-nya dia, Global Macro Investor atau GMI. Itu tahun 2012-an kalau nggak salah. Ada mantan kolega dia dari Goldman yang keluar terus bikin bursa Bitcoin. Nah, orang ini presentasi di situ. Jadi, ya idenya nyebar di lingkaran mereka. Tapi mungkin motivasi awal mereka beda ya sama keyakinan PAL yang sekarang udah dalam banget. Bisa jadi, banyak yang awalnya mungkin cuma tertarik karena ya volatilitasnya gila kan. Sebagai trader, mereka lihat peluang cuan cepat di pasar kripto yang masih liar ini. Tapi kenapa mereka bertahan dan malah nambah investasi? Karena mereka mulai lihat gambaran besarnya. Potensi teknologi ini buat masa depan. Kan tugas investor makro itu nebak masa depan. Mereka lihat ekosistem kripto ini bakal gede banget, meskipun di dalamnya ya banyak perang suku lah, antar pendukung koin A, koin B. Oke. Nah, soal alokasinya nih, 80% Bitcoin, 20% Ethereum. Kenapa gitu? Apa bedanya Bitcoin sama Ethereum di mata dia? Bitcoin itu dia lihat sebagai jaminan murni, pristine kolateral, aset dasar yang paling kuat, paling desentralisasi, suplainya terbatas, udah kayak emas digital lah. Pondasinya sistem keuangan baru nanti. Sederhana tapi kuat. Kalau Ethereum, kok cuma 20%? Ethereum itu dia lihat beda. Bukan sebagai aset murni, tapi sebagai platform. Kayak sistem operasi, apa infrastruktur gitu. Tempat ribuan developer pinter bangun macam-macam aplikasi baru, terutama DeFi kan sekarang lagi rame tuh. Meskipun teknologinya lebih kompleks, mungkin ada kelemahan di sana-sini, tapi fleksibilitasnya itu narik banyak banget otak buat berinovasi di atasnya. Jadi investasi di Ethereum ini lebih kayak investasi venture capital VC buat dia. Maksudnya gimana tuh kayak VC? Ya, dia bertaruh, ada kemungkinan nanti bakal muncul Google atau Amazon berikutnya dari ekosistem Ethereum ini. Sesuatu yang gede banget. Makanya dia alokasiin juga meskipun lebih kecil dari Bitcoin. Dia ada analogi menarik tuh soal platform sama aset murni. Oh iya, benar. Dia bandingin gini, emas itu aset murni. Nilainya mungkin sekitar 10 triliun dolar lah pasarannya. Tapi pasar mata uang global, yang bisa dibilang platform buat tukar nilai, kan itu transaksinya 4 triliun dolar tiap hari. Gede banget kan jaringannya. Jadi secara total, nilai jaringan atau platform itu bisa aja jauh ngalahin nilai aset murni dasarnya. Makanya, Pak lihat, ada kemungkinan loh, Ethereum market cap-nya suatu saat bisa nyalip Bitcoin. Wah, menarik itu. Bukan karena Ethereum itu uang yang lebih baik ya, tapi karena potensi nilai jaringan platformnya itu bisa jadi masif banget. Ini juga alasan dia sampai jual semua emasnya. Dia ngerasa potensi kenaikan Bitcoin sama Ethereum sekarang ini jauh lebih gede dari emas. Masuk akal sih logikanya. Nah, terus soal institusi besar nih. Katanya kan gelombang institusi mau masuk kripto. Ini beneran kejadian nggak sih? Menurut Pal, ini lagi kejadian dan udah nggak bisa dihindari lagi. Sekarang ini, punya strategi Bitcoin atau strategi aset digital itu udah jadi keharusan buat manajer investasi gede, dana pensiun, bahkan perusahaan-perusahaan. Dulu kan mereka wajib punya strategi internet, terus strategi masuk pasar Tiongkok, strategi media sosial. Nah, sekarang ya strategi aset digital udah terlalu gede buat diabaikan soalnya. Tapi kan nggak gampang buat institusi gede gitu masuk ke aset baru yang masih liar ini. Ya jelas nggak gampang, prosesnya panjang. Biasanya mulai dari ada satu orang juara di dalam institusi itu yang ngotot dorong ide ini. Terus harus lewat berbagai komite-komite investasi, komite resiko, komite kepatuhan, berlapis-lapis. Tantangan paling gede, kata Pal, seringkali komunitas kripto sama dunia institusi itu ngomongnya bahasa yang beda. Institusi kan butuhnya analisis kuantitatif. Model resiko bara lah, korelasi sama aset lain gimana, ini cocok nggak di portofolio mereka. Beda banget sama bahasa komunitas kripto yang kadang lebih fokus ke teknologi atau ideologi. Terus gimana dong ngejembataninnya? Nah, Pal lihat peran penting para investment banker yang pada keluar dari bank-bank gede, terus bikin butik investasi khusus kripto. Mereka ini yang jadi penerjemah. Mereka ngerti bahasanya institusi, tapi juga ngerti kripto. Mereka yang bantu ngejembatanin dua dunia ini. Oke, terus apa dampaknya kalau institusi beneran masuk gede-gedean ke pasar Bitcoin nanti? Ini bisa ngubah dinamika pasar cukup signifikan loh. Institusi gede itu kan punya kebiasaan, namanya rebalancing portofolio. Biasanya dilakukan di akhir bulan atau akhir kuartal. Maksudnya gimana tuh rebalancing? Jadi misal target alokasi mereka ke Bitcoin itu 5%.
Terus dalam satu kuartal harga Bitcoin naik gila-gilaan, sampai porsinya di portofolio mereka jadi 10%. Nah, di akhir kuartal, mereka biasanya bakal jual sebagian Bitcoin itu biar porsinya balik lagi ke target awal, ke 5%. Oke. Nah, aksi jual buat rebalancing ini bisa jadi sumber tekanan jual yang lumayan rutin nantinya. Efeknya apa? Bisa jadi volatilitas Bitcoin yang ekstrim itu agak keredam. Rally harga yang parabolik gila-gilaan kayak di siklus-siklus sebelumnya mungkin jadi lebih jarang. Menarik. Jadi bisa lebih jinak ya Bitcoin nanti. Bisa jadi, bisa jadi. Kalau kita lihat lebih jauh lagi nih, 5-10 tahun ke depan, gimana Pak ngebayangin sistem keuangan global berubah? Wah, dia lihatnya bank sentral bakal makin canggih nih. Mereka akan gabungin kebijakan moneter sama fiskal lewat CBDC tadi. Ini bakal memungkinkan adanya uang yang bisa diprogram, programmable money. Uang yang bisa diprogram, kayak gimana tuh? Bayangin aja, kebijakan moneter bisa diterapin secara personal ke tiap orang. Misalnya nih, Anda orang kaya yang banyak nabung. Mungkin sama bank sentral duit Anda di rekening dikenain bunga negatif biar Anda mau belanja. Waduh, Tapi sebaliknya, kalau Anda pelajar yang butuh biaya, mungkin malah dikasih bunga positif buat bantu kuliah. Jadi kebijakannya bisa spesifik banget. Dia ngutip pejabat Bank for International Settlements atau BIS, kayak Ben Whitcore, yang udah ngomongin ide ini secara terbuka. kedengarannya sih efisien ya buat ngatasin krisis atau ngarahin ekonomi. Tapi potensi kontrolnya? Mengerikan. Itu kata Pal. Potensi kontrol pemerintah ke setiap transaksi, bahkan ke tabungan kita, jadi gede banget. Risiko disalahgunainnya jelas ada. Ngeri-ngeri sedap lah. Terus di dunia yang kayak gitu nanti Bitcoin perannya jadi apa dong? Masih relevan. Nah ini spekulasinya Pal. Justru setelah CBDC ini jalan dan mungkin orang mulai ngerasa nggak nyaman sama kontrolnya yang berlebihan atau masalah privasi, negara-negara lain terutama yang ekonominya kecil dan sering kena masalah mata uang, dia nyontohin Costa Rica bisa jadi mulai putus asa sama sistem fiat. Mereka bisa aja mulai ngelirik Bitcoin sebagai aset cadangan devisa alternatif yang netral dan di luar kontrol negara besar. Kalau ada negara pertama yang nekat nyoba, kayak El Salvador atau mungkin yang lain nanti, dan ternyata berhasil, dapat untung, Yang lain bakal ngikut ya. Nah, teori permainan game theory bilang gitu. Negara lain bakal mikir, wah masa kita ketinggalan? Akhirnya ikut-ikutan masukin Bitcoin ke cadangan mereka. Ini jalur yang palihat-pelihat bisa menuju hyper-Bitcoinization. Pelan tapi pasti. Oke, itu skenario optimisnya ya. Tapi pasti ada resikonya dong. Apa aja skenario jelek atau hal-hal yang bisa bikin Pal berubah pikiran terus jual Bitcoinnya? Apa beruang yang dia takutin? Pertanyaan bagus. Dia nyebut beberapa hal yang bisa bikin tesis besarnya ini gagal. 1. Perubahan struktur pasar. Yaitu tadi, kalau institusi masuk terus bikin Bitcoin jadi jinak banget, volatilitasnya turun drastis, potensi naiknya jadi nggak seheboh dulu. Nggak jauh beda sama aset lain kayak saham emerging market misalnya. Nah, kalau udah gitu, daya tarik utamanya sebagai taruhan makro yang asimetris kan jadi hilang. Oke, masuk akal. 2. Guncangan eksternal yang nggak kepikiran, Black Swan. Ini bisa macam-macam. Contoh ekstrimnya, tiba-tiba Tiongkok nasionalisasi semua penambang Bitcoin di sana sebelum jaringan miningnya sempat nyebar rata ke seluruh dunia. Atau, yang mungkin lebih realistis, ada regulasi global yang super ketat dan kompak banget buat ngelarang kripto swasta, barengan sama peluncuran CBDC di mana-mana. Soal regulasi ini dia ngaku lumayan bikin deg-degan sih. Iya juga ya. 3. Masalah internal jaringan Bitcoin sendiri. Kayak kejadian hard fork besar tahun 2017 yang bikin pasar nggak pasti banget itu. Kalau ada drama forking gede lagi yang sampai ngancam stabilitas atau keamanan jaringan Bitcoin, nah dia mungkin bakal keluar dulu dari pasar. Nggak mau ambil risiko. Oke, jadi itu ya beberapa risikonya. Menariknya, soal volatilitas yang keredam gara-gara institusi, itu kan kayak pedang bermata dua ya. Buat trader jangka pendek, mungkin jelek. Tapi buat narasi Bitcoin sebagai penyimpan nilai jangka panjang yang stabil, itu malah bisa jadi bagus. Ini nunjukin kalau narasi soal Bitcoin itu sendiri juga terus berubah, terus berevolusi. Bener banget. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan besar nih dari semua paparan Raul Pal ini, apa aja poin utamanya? Pertama, jelas banget ya, lanskap makroekonomi global itu lagi ada di tengah pergeseran tektonik. Aturan main yang lama, yang andelin untung dari bunga obligasi turun atau main di falas, itu udah nggak jalan lagi. Mesin profit tradisionalnya lagi macet.
Kedua, investor cerdas kayak PAL ini nggak tinggal diam. Mereka respons dengan bikin pivot yang berani banget ke aset digital, utamanya Bitcoin dan Ethereum. Ini bukan sekedar ikut-ikutan atau spekulasi loh ya, tapi benar-benar didasari analisis mendalam soal kelemahan sistem yang ada sekarang dan potensi teknologi baru ini. Ini taruhan dengan keyakinan tinggi, high conviction bet, buat masa depan yang dia lihat bakal beda. Dan ketiga, ini penting buat Anda semua yang dengerin. Dunia keuangan itu lagi berubah cepet banget. Jadi kita harus terus penasaran, terus buka pikiran, dan berani mempertanyakan asumsi-asumsi lama. Apa yang berhasil kemarin, belum tentu loh berhasil buat besok. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang menurut saya cukup menggelitik dari visinya PAL soal masa depan dengan CBDC dan uang yang bisa diprogram tadi. Iya, betul. Jadi pertanyaannya gini, kalau nanti kita hidup di dunia di mana uang kita bisa diatur, diprogram, bahkan mungkin dibatasi secara terpusat oleh pemerintah atau bank sentral, gimana caranya kita bisa mempertahankan kedaulatan finansial kita sebagai individu? Pertanyaan penting itu. Mungkin, kata Paul secara implisit, jawabannya ada di kepemilikan aset-aset langka yang posisinya itu di luar jangkauan sistem yang terpusat tadi. Aset yang nggak bisa seenaknya dikontrol atau ditambah jumlahnya sama otoritas manapun. Jadi ini pertanyaan buat Anda renungkan lebih lanjut ya. Di tengah tarik ulur antara kemudahan dan efisiensi uang terprogram versus potensi kontrolnya yang besar, bagaimana Anda akan menavigasi lanskap keuangan masa depan ini? Di mana cara Anda melindungi dan mengembangkan nilai yang Anda punya? Ini PR buat kita semua sih, buat dipikirin lebih jauh setelah ini.